Perkenalkan, nama saya Roleta Kastauli, NIM 118230062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kadaster kelautan. Di Indonesia sendiri banyak sumber daya alam laut yang dimilikinya. Namun, dari sekian banyak sumber daya alam laut tersebut, masih belum dapat diunggulkan oleh bangsa dan diandalkan masyarakat. Pemerintah sendiri sudah membuat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 23 sebagai penentuan batas wilayah laut yang sampai sekarang implementasinya dari undang-undang ini belum dapat diwujudkan oleh tiap provinsi dan kabupaten atau kota. Di Indonesia sendiri masih belum memiliki definisi dari kadaster kelautan dan model penyelenggaraan kadaster kelautan yang sesuai dengan karakteristik NKRI sebagai negara kepulauan. Di sini kami memiliki 11 poin tujuan yang akan kami capai pada pembuatan laporan ini. Yang pertama itu mampu mendefinisikan mengenai kadaster kelautan. Yang kedua, memaparkan konsep kadaster kelautan di beberapa negara. Yang ketiga, mampu memaparkan tujuan dari kadaster kelautan. Dan yang keempat, menganalisis perbedaan kadaster darat dan kadaster kelautan dari unsur rights, responsibility, dan restriction. Yang kelima, mampu menjabarkan aspek teknis, kelembagaan, dan legal atau regulasi. Pada tujuan yang keenam, di sini kita mampu memaparkan hukum perundang-undangan yang terkait dengan kadaster kelautan. Di poin yang ketujuh, mampu mengidentifikasi perbedaan land kadaster dan marine kadaster. Pada poin yang kedelapan, mampu menganalisis perkembangan penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kesembilan, mampu menganalisis penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia. Dan yang kesepuluh, menjabarkan objek dan produk dari kadaster kelautan. Pada poin yang terakhir, yang ke-11, kita mampu menganalisis peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari land cadaster dan marine cadaster berdasarkan aspek rights, responsibility, dan restriction. Dalam perbandingan ini terdapat 5 unsur dan aspek. Unsur aspek pertama adalah kepemilikan. Pada land cadaster dikenal adanya hak milik atas tanah, sedangkan di marine cadaster tidak dikenal hak milik pribadi atas bidang atau parsial laut yang ada pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut. Dan pada unsur dan aspek yang kedua itu ada penguasaan dan pemanfaatan. Pada land cadaster dikenal hak-hak sementara yaitu HGB, HGU, dan HP, serta hak membuka tanah dan pemupukan hasil hutan. Sedangkan pada marine cadaster dikenal adanya hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak atas ruang, lisensi, konsensi, dan perizinan eksploitasi. Ketiga, ada administrasi. Pada land cadaster, administrasi itu mencatat batas administrasi dan batas setiap bidang tanah yang ada haknya maupun yang tidak. Dikenalnya NIB. Dan sedangkan pada marine cadaster itu administrasinya mencatat parsial pesisir dan laut serta batas-batas terkait hak atas parsial termasuk hak adat dan ulayat. Pada aspek yang keempat, kelembagaan. Pada land cadaster, kelembagaannya diatur oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional sebagai legal land cadaster. Sedangkan pada marine cadaster belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perihal marine cadaster. Adalah teknis. Pada land cadaster, skala peta yang digunakan untuk perkotaan adalah 1:1000 dan 1:5000. Sedangkan pada marine cadaster, skala peta yang digunakan 1:1000 atau 1:2500 untuk wilayah tidal interference. Dan pada aspek yang keenam, terminologi yang pada land cadaster dikenal adanya tanah negara dan tanah hak. Sedangkan pada marine cadaster dikenal pula adanya tanah negara, yaitu tanah yang tertutup oleh air laut dan dasar laut atau sibir, dan tanah di bawahnya serta laut negara. Menghindari istilah laut provinsi, laut kabupaten, dan laut kota berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aspek-aspek kadaster kelautan. Yang pertama, aspek legal pada kadaster kelautan. Wilayah objek-objek aspek hukum dalam kadaster laut dapat didekati oleh beberapa peraturan sebagai berikut. Yang pertama, yurisdiksi nasional. Yang kedua, yurisdiksi lokal. Yang ketiga, adalah berdasarkan kepemilikan dan pemanfaatan hak. Yang kedua, aspek teknis. Penyediaan data dan informasi ini disusun dalam bentuk peta. Yang kedua, aspek kelembagaan. Menurut peraturan terkait pemanfaatan ruang laut, ada 3 kelompok pemangku kepentingan, yaitu lembaga masyarakat, swasta, pribadi, serta lembaga pemerintah lainnya. Undang-undangnya berkaitan tentang
Kadaster Kelautan. Yang pertama, penyelenggaraan kelautan Indonesia tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, tercantum di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 bahwa meliputi wilayah laut, pengembangan kelautan, pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang, pertahanan, serta tata kelola dan kelembagaan. Yang kedua, kebijakan pembangunan kelautan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan kelautan diselenggarakan melalui perumusan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, peningkatan kesejahteraan, ekonomi kelautan, pengelolaan ruang laut, serta budaya bahari. Soalnya perkembangan penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi dua periode. Yang pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Pada pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadina Nasution, NIM 118230120. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kadaster kelautan, yaitu mengadministrasikan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, laut, serta sumber daya alam alami ataupun buatan, termasuk pula semua kepentingan, hak, batasan, dan kewajiban yang ada di wilayah itu. 2. Mewujudkan ketertiban wilayah, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tata ruang wilayah, tertib pemanfaatan dan penggunaan ruang dan sumber daya wilayah, serta tertib pemeliharaan wilayah dan ekosistem wilayah. 3. Memberikan perspektif manajemen sumber daya alam kepada pemerintah dan pengembangan agar manfaat dan kegunaan kadaster kelautan menjadi lebih nyata bagi para pemangku kepentingan. 4. Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif di mana hak, batasan, dan kewajiban di lingkungan pesisir dan kelautan dapat dinilai, diadministrasikan, dan dikelola. 5. Menyediakan informasi wilayah laut yang berguna untuk mengidentifikasikan masalah dan prioritas, merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, membantu perencanaan tata guna ruang dalam aktivitas pembangunan kelautan, menyediakan suatu proses perizinan yang proporsional dan mendukung pembangunan perekonomian sektor kelautan, dapat menerapkan suatu sistem pengelolaan pajak yang tepat dan efisien, serta mengawasi tata guna ruang untuk dapat mengidentifikasikan permasalahan baru dan mengevaluasi pengaruh dari suatu kebijakan kelautan. Di sini saya juga akan menjelaskan penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia. Penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia dilihat dari perbandingan penyelenggaraan kadaster melalui definisi kadaster kelautan yang ada di negara-negara non-kepulauan seperti Australia, Kanada, dan Amerika, di mana proses dari kadaster kelautan sendiri di Indonesia yaitu penentuan dan penetapan batas-batas atau restriction kewenangan pemanfaatan ruang laut. 2. Pencatatan dan pemberian izin atau right and responsibility. Nah, lalu ada objek kadaster kelautan. Adapun objek kadaster kelautan, 1. Wilayah kedaulatan yurisdiksi di laut nasional berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. 2. Wilayah yurisdiksi laut berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu wilayah laut provinsi dan wilayah kabupaten atau kota. 3. Wilayah atau kawasan laut berdasarkan hak pemanfaatannya seperti daerah konsesi eksploitasi minyak bumi, gas, mineral, dan wilayah kabel dan pipa
pipa dasar laut, perumahan, wilayah penangkapan ikan, wilayah pariwisata laut, penelitian, pelayaran, dan hak ulayat laut, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Storini Nurlitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kadaster kelautan yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu mengenai bangunan di atas air yang terjadi di Pulau Derawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penataan pertanahan di wilayah pesisir menyebutkan bahwa bangunan di atas air mempunyai hak atas tanah berupa hak pakai, bukan hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Dengan kata lain, pemerintah dapat memberikan izin lokasi khusus bangunan di pulau tersebut yang menjorok ke laut, dan itu hanya berlaku untuk yang sudah ada sejak lama milik warga lokal daerah tersebut, tetapi hanya diberikan hak pakai, bukan hak milik. Pada dasarnya, menurut pasal 21 ayat 3 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, tertulis aturan jika tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di atas air. Hal ini dikarenakan akan merusak ekosistem laut yang berada di bawahnya. Kasus yang kedua yaitu mengenai pelanggaran jalur penangkapan ikan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Rembang merupakan salah satu kabupaten di pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Hal ini berarti dengan wilayah perairan yang luas, terdapat potensi laut yang besar untuk dapat diolah dan dimanfaatkan. Namun, dengan wilayah perairan yang luas, juga rentan terhadap konflik, baik itu konflik ruangan maupun konflik pemanfaatan sumber daya laut. Di Rembang, konflik di perairan terjadi akibat penggunaan jaring trawl oleh nelayan dan adanya pelanggaran jalur penangkapan ikan. Namun, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, instansi yang terkait hanya memberikan pengarahan dan penyitaan trawl yang digunakan untuk menangkap ikan. Solusi ini dianggap tidak efektif karena konflik terus terjadi sampai saat ini. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sistem yang dimaksudkan adalah kadaster kelautan, di mana kadaster menjelaskan mengenai kemungkinan adanya pencatatan batas-batas dan kepentingan di laut yang diatur secara spasial dan didefinisikan secara fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kadaster kelautan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah permasalahan yang mereka hadapi. Peran serta masyarakat di bidang tata ruang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 yang merupakan peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Setelah itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Kemudian muncul kembali Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 yang pada tahun 2010 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara masyarakat dalam penataan ruang. Produk dari kadaster kelautan. A. Tersedianya mekanisme untuk mendefinisikan, menggambarkan, menganalisis, dan menghitung serta menyatakan hak kedaulatan dari setiap jengkal lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai berikut kekayaan alam atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. B. Tersedianya mekanisme untuk mengidentifikasikan tumpang tindih dan konflik hak, kepentingan, dan tanggung jawab
di wilayah pesisir dan laut serta untuk mendorong dan menyelenggarakan pemerintahan yang hak di bidang kelautan. C. Tersedianya serta meningkatnya akses terhadap sumber-sumber ekonomis dan efisien penggunaan sumber daya dan ruang laut sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan pembangunan kelautan. Selanjutnya, mengulas apa saja yang menjadikan solusi dari sistem pendaftaran di Indonesia. Solusi untuk menguraikan permasalahan-permasalahan hukum dan implementasi dengan memperkuat dan pelaksanaan PTSL dengan peraturan pemerintah dengan cara merevisi atau mengganti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pelaksanaan PTSL diatur sendiri dalam peraturan pemerintah, sehingga derajat hukum pelaksanaan PTSL lebih tinggi dengan peraturan menteri, karena secara asas peraturan perundang-undang dapat diterapkan beberapa, yaitu asas lex specialis legal lex general, yaitu peraturan yang khusus dapat menyampaikan peraturan yang umum dan ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum umum yang tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. A. Kadastar Kelautan merupakan sistem informasi publik yang berisi catatan, daftar, dan dokumen mengenai kepentingan, hak, kewajiban, dan batasan, termasuk catatan mengenai pajak serta hukum dalam pembuatan hukum yang ada dari berkaitan penguasaan dan pemanfaatan berisi dan persil laut. Yang B. Konsep kadastar kelautan dari berbagai negara non-kepulauan seperti Australia, Kanada, dan Amerika memiliki perbedaan dari setiap negaranya. C. Kadastar kelautan bertujuan mengadministrasikan dan mewujudkan ketertiban wilayah pesisir. D. Kadastar kelautan merupakan perkembangan dari kadastar darat, namun tidak semua aspek kadastar darat dapat diterapkan dalam konsep kadastar kelautan. E. Di Indonesia, hukum berundang-undang yang mengatur kadastar kelautan belum ada, namun ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan pijakan dasar. F. Perkembangan kadastar kelautan Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah diberlakukan undang-undang. Yang G. Proses dalam kadastar kelautan dilakukan dengan penentuan dan penetapan batas serta pencatatan dan pemberian. H. Permasalahan bangunan di atas air pulau Derawan untuk menatanya kembali bangunan kelautan di Pulau Derawan tersebut. I. Perlibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering diabaikan, sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di lingkungan hidup masih terbatas. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 14 pada presentasi kali ini. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.